Jadi anggota DPR itu harus siap dan harus kuat dari segala macam bentuk kritikan. Jika memang cepat tersinggung, saran kami lebih baik jangan jadi anggota DPR bila tidak siap dan tidak kuat menerima kritikan daripada rakyat. Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sadarlah sebelum terlambat, perbaiki diri. Apa perlu kita umbar ke publik aib dan dosa serta moralmu? Apa perlu jalur hukum yang akan menjadi penentu hidupmu? Wahai Najwa Shihab. Itulah ancaman yang diberikan oleh anggota DPR kepada Najwa Shihab. Pertanyaannya, apakah layak dan pantas seorang anggota DPR mengancam rakyatnya seperti itu? Tuan dan Puan anggota DPR yang terhormat, saya perhatikan parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya? Akhirnya salah satu anggota DPR tersinggung dengan narasi yang disampaikan Najwa Shihab melalui channel YouTube-nya. Menurut Bapak anggota DPR tersebut, Najwa Shihab cenderung tidak benar dan provokatif dalam menyampaikan narasinya itu. Karena merasa tersinggung, Bapak DPR ini yang berstatus sebagai anggota Komisi 3, anggota Badan Legislasi, dan Deputi Penerangan Umum Satgas lawan COVID-19 meminta perempuan yang sering dipanggil Nana ini untuk segera meminta maaf kepada DPR. Bukan maaf seperti biasa. Permintaan maaf yang dituntut oleh anggota DPR tersebut secara institusional atas narasi yang dilayangkan sebelumnya melalui video berdurasi 4 menit 57 detik tersebut. Ternyata anggota DPR bisa baper juga ya. Kok bisa tersinggung ya? Oh ya, saya lupa. DPR itu juga manusia, sama seperti kita yang jabatannya hanya rakyat biasa. Semoga saja jika panjang umur, kita berdoa kepada Tuhan agar ke depan kita bisa seperti Bapak itu, menjadi anggota DPR yang bisa mewakili rakyat biasa seperti posisi kita saat ini. Jujur, saya takut jika sampai saya mengalami kesalahan dalam menyampaikan perspektif ini, apalagi sampai dituntut. Dan takut lagi sampai saya dipenjara. Jujur, saya tidak punya uang, tidak punya ahli hukum yang akan bantu menyelesaikan. Saya sudah beberapa kali menonton video Najwa Shihab. Bahkan saking menariknya saya download lagi agar bisa saya putar karena pakai internet saya terbatas. Maklum, belum berpenghasilan. Apalagi saya rakyat yang patuh terhadap anjuran pemerintah untuk stay at home. Beda dengan bapak-bapak DPR yang banyak uang, apapun bisa dibeli, jangankan pakai internet. Kalau kami cermati apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab, sebenarnya biasa saja. Najwa Shihab hanya menyampaikan keresahannya sebagai rakyat terhadap mereka yang mewakilinya. Hanya saja keresahan yang disampaikan oleh Najwa diselingi dengan sentilan-sentilan kecil terhadap kinerja anggota DPR dalam masa pandemi COVID-19. Kalau saya tidak salah lagi, Najwa Shihab menilai para anggota DPR kurang fokus dalam ikut menangani wabah virus corona. Para anggota DPR menurut Najwa lebih bersemangat mengurus isu-isu lain yang kurang urgen dalam konteks penanggulangan COVID-19, seperti membahas RUU Cipta Kerja, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan. Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya,
rancangan undang-undang cipta kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas. Ada RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa. Lalu RUU pemasyarakatan. Ada koruptor yang sudah ngebet pengen bebas kah? Terus terang saja, membahas undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga. Gara-gara pandemi yang pada jatuh cinta saja berani menunda nikah loh. Ini kok DPR buru-buru banget kayak lagi kejar setoran. Tidak ada undang-undang yang tidak penting, semua penting. Justru karena undang-undang itu penting, aneh jika pembahasannya diseriusi di waktu seperti sekarang, saat dimana perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup di tengah wabah. Sepertinya Najwa Shihab menyampaikan fenomena yang memang sedang terjadi di gedung parlemen di sana. Sebuah kritikan yang disampaikan oleh seorang warga kepada mereka yang mewakilinya. Mereka yang pernah dipilihnya pada waktu pemilu merupakan sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Pejabat publik itu objek kritik yang sah sebagai konsekuensi demokrasi. Jadi nggak usah baper. Masih ingat Pak, pada masa-masa itu ketika para anggota DPR yang masih berstatus sebagai caleg sangat welcome terhadap apapun yang disampaikan rakyat. Bahkan mereka menentang rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan kritiknya. Tapi sekarang kok malah tersinggung? Walah, bodo amat, kita bahas. Kalau menurut saya, Najwa Shihab adalah salah satu dari sekian juta rakyat pemilih yang pernah memilih calon wakilnya di parlemen. Terlepas dari waktu pemilu lalu, si Najwa memilih siapa, tapi sebagai rakyat, ia memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan kritik kepada siapapun. Dalam menerima aspirasi atau kritik dari rakyat pemilihnya, para anggota DPR juga tidak seharusnya baper atau bereaksi berlebihan, seperti yang dilakukan beberapa anggota DPR, terkhusus Arteria Dahlan. Tuntutan Arteria Dahlan untuk meminta maaf, bahkan ancaman membawa Najwa Shihab ke jalur hukum, itu merupakan reaksi yang sangat berlebihan. Ini menurut saya, menurut kami para rakyat biasa yang tidak punya jabatan apa-apa, bukan anggota komisi, bukan anggota badan legislasi, apalah itu. Lantas apakah Najwa Shihab harus meminta maaf kepada DPR seperti yang diminta oleh Yang Mulia Arteria Dahlan? Sepertinya tidak. Sebab Najwa Shihab tidak melakukan kesalahan apapun. Sikap kecurigaan setiap warga negara kepada suatu lembaga, terkhusus seperti Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, menurut hemat kami pikir itu sangat wajar dan masih pada koridor yang sah. Kenapa demikian? Karena lembaga ini adalah sesuatu mandat yang diberikan oleh rakyat dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah dan bisa menampung aspirasi rakyat itu sendiri. Jadi sangat tidak wajar apabila sikap anggota DPR yang merasa tersinggung gara-gara kritikan yang dilontarkan oleh Najwa Shihab itu membuat anggota DPR mengancam, bahkan ingin mengusul apabila Najwa Shihab tidak meminta maaf maka akan dibawa ke jalur hukum. Sungguh ironis jikapun ini terjadi. Kami melihat dari menit pertama sampai dengan menit terakhir video dari akun YouTube Najwa Shihab, rasa-rasanya kami tidak menemukan hal yang bersifat provokatif. Tapi terserah, setiap kita punya pola pikir yang berbeda. Tujuan kita sama-sama ingin kaya, sama-sama ingin mendapatkan jabatan yang besar, sama-sama ingin masuk surga. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin hidupnya susah, menderita,
dan ketika mati masuk ke neraka. Tidak ada. Tidak ada yang demikian. Oleh karena itu, sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Najwa Shihab yang kami rasa bahwa apa yang disampaikan Najwa Shihab melalui rasa kecurigaannya itu sangat tepat. Melakukan permintaan maaf itu dilakukan jika seorang memang melakukan kesalahan. Oke Kak Najwa, tetap semangat dalam menyuarakan aspirasi rakyat.